Bapak Ibu jemaat sekalian yang rahmati Allah SWT, kita lanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, melanjutkan surat Hud. Sekarang masuk di ayat 15 dan 16. Pendek saja, 2 ayat. Di ayat ini akan dijelaskan tentang man arada dunya wahdah harrama naimul akhirah. Siapa yang menginginkan dunia semata, maka Allah akan haramkan akhirat. Jadi begini Bapak Ibu, kita memahami dunia itu bukan tujuan pokok gitu. Kita tidak boleh menjadikan dunia itu sebagai orientasi hidup. Orientasi yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Jadi nanti siapa orang yang hanya mencari dunia semata tapi melupakan akhirat, dunianya insya Allah bisa sukses, bisa dapat, tapi mohon maaf akhiratnya tidak akan dapat apa-apa. Bahkan bisa jadi masuk neraka malah. Jadi kita tidak ingin waktu yang tidak lama itu mohon maaf seperti sia-sia terbuang begitu saja, sudah capek mengumpulkan dunia tapi di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Nah jadi jangan sampai seperti itu. Nah disinilah ayat ini untuk mengingatkan kita semuanya tentang orientasi dunia itu bukan menjadi tujuan akhir, bukan menjadi tujuan pokok. Ba'da an asbatallahu ta'ala annal qur'ana min indillah. Setelah di ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Allah, bukan buatan Nabi. Walaysa bimuftara min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama yas'umul musyrikun. Al-Quran itu bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Sebagaimana tuduhan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrikin pada saat itu menuduh Quran adalah buatan Nabi. Maka Allah kan di ayat kemarin menantang, jika memang betul Al-Quran itu buatan manusia, coba buat 10 surat saja. Itu menurut ayat Hud ya, 10 surat. Dan dalam ayat yang lainnya 1 surat saja. Dan dalam ayat yang lainnya 1 ayat saja. Pasti tidak bisa. Karena memang Al-Quran bukan buatan Nabi. Al-Quran bukan buatan manusia, tapi langsung Allah yang membuatnya. Dzakara anna sabab al-mu'aradah wa at-takrib huwa al-huda wa syahwat wal hasan wa khufudud dunya. Nah, ini kita akan kaitkan dengan tema ini. Sebab pertentangan orang-orang musyrik atau sebab pertentangan orang-orang kafir tidak mau mengakui Al-Quran, bahkan dituduh Quran buatan Nabi Muhammad, itu karena sebab huwa al-hawa wasyahwat wal hasad, karena sebab hawa nafsu dan kedengkian. Itu karena sebab nafsu dan kedengkian. Orang itu kalau sudah enggak suka, itu susah untuk menerima kebaikan-kebaikannya. Kalau sudah jengkel dengan seseorang, dah sewot dengan seseorang itu, walaupun ada kebaikannya, itu kecenderungan susah untuk diterima. Nah itu karena sebab nafsu itu. Ya. Jadi jujur saja itu adalah yang bermainnya nafsu. Tapi kalau nanti dipikir-pikir ulang, iya sih, dia memang begini begitu, tapi ya sebenarnya dia juga baik sih. Dia itu juga ada kebaikannya. Jadi kalau dipikir ulang secara jernih, ya mesti ada nanti kebaikannya. Tapi orang-orang musyrikin Quraisy ini, orang-orang kafir yang ada pada saat itu memang benar-benar ya dengki kepada Nabi Muhammad, tidak suka.
Ya logis saja ya. Orang biasa melakukan seperti ini, seperti itu, menyembah berhala dan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Tiba-tiba ada datang seorang baru, lalu mengatakan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Siapa yang nggak terusik? Ya, mesti terusik, tidak suka. Nah, sehingga muncullah tadi kedengkian-kedengkian, dan salah satunya bukan hanya saja karena sebab hawa, nafsu maksudnya syahwat, sama syahwat juga nafsu, wal hasad, dengki, wa hufudud dunya, dan karena sebab itu orientasi dunia. Jadi orang-orang musyrikin yang menentang dakwah Nabi itu karena ada kepentingan dunia. Ya. Yang memang dalam hal apapun itu kepentingan dunia itu seringkali masuk. Ya. Seringkali masuk. Contoh ya, misalkan ada satu tradisi, yang tradisi itu mungkin itu tidak ada dalilnya dari Quran hadis, tidak ada ya istilahnya apa, ya sesuatu yang bisa dibenarkan sesuai syar'i, tapi tradisi itu secara ekonomi menguntungkan. Tradisi itu menguntungkan. Mungkin bagi tokohnya, mungkin bagi siapanya. Nah, ketika ada orang lain yang menolak tradisi tersebut supaya ditinggalkan, nggak bisa. Karena itu sudah mendarah daging, itu cuannya dia ya dari situ. Walaupun cuma sekedar apa ya, dia selalu mimpin doa dalam tradisi tersebut umpamanya. Atau dia punya warung di situ menjadi ramai karena selalu datang dalam tradisi tersebut. Ketika mau dihilangkan, nah ini bisa mematikan warung-warung yang ada. Nah ini bisa mematikan tokoh yang biasa ngurusi tradisi tersebut. Jadi unsur ekonomi itu mesti ada. Akhirnya pengikutnya menjadi sedikit. Dulunya pengikut istilah jahiliyah banyak, lalu sekarang datang Nabi membawa ajaran baru menurut mereka. Kan banyak yang ngikuti Nabi, akhirnya dengan sendirinya mengikuti meninggalkan. Jadi tokoh-tokohnya itu merasa ditinggalkan oleh para pengikutnya, itu kerugian secara ekonomi juga. Kalau sekarang ya macam-macam pengikut ya, ada followernya ya, followernya pada berpindah, berpindah lagi. Jadi kan ada ustadz yang viral atau tokoh-tokoh yang viral, samping yang offline dan online. Nah itu kerugian tersendiri kalau hitung-hitungannya ekonomi ya. Jadi pengikut itu bagian dari ekonomi juga. Semakin banyak yang ngaji, kalau ngedarkan kotak infak kan semakin besar infaknya. Tapi kalau ustadz itu pengikutnya sedikit, ngedarkan kotak infak ya dapatnya sedikit. Orientasi ekonominya kecil. Ini kalau hitung-hitungan ekonomi. Walaupun ya tidak selalu dan jangan selalu dikaitkan begitu. Tapi di sini disebutkan bahwa sebab ya anas sababal mu'aradah, sebab pertentangan itu tadi karena ada unsur-unsur nafsu, kedengkian dan dunia. Dunia itu luas ya. Ekonomi, kekuasaan, yang lain-lainnya. Nah, maka ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Ayat ini ya. Orientasi orang kafir itu adalah dunia. Ya. Maka dilihat ayatnya, man kana yuridul hayata dunya. Siapa orang yang menghendaki kehidupan dunia. Jadi ingin sukses dunianya, ingin dapat pekerjaan apapun. Kemudian wazinataha, dan berbagai macam perhiasan-perhiasan yang ada di dunia. Dunia itu kan indah. Orang yang sudah masuk ke taman dunia, apalagi sudah tahu
banyak perhiasannya, dia ingin memperoleh perhiasan sebanyak-banyaknya, sehingga akan mengakibatkan dia terlena dengan tadi kehidupan dunia itu. Di sini man kanat iradatahu maksuratan ala hubbid dunya wa zinataha. Siapa orang yang orientasinya itu atas hubbud dunya, cinta dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, berupa apa itu perhiasannya? Min mata'in, berupa mata. Mata itu materi, itu kan perhiasan dunia. Masa orang cuma hidup di dunia saja, ingin dapat materinya. Ya, kalau materi berwujud uang, ya ingin uang yang banyak. Walibas, pakaian, itu juga bentuk-bentuk zina, perhiasan-perhiasan dunia. Secara umum setiap orang senang kalau pakai pakaian yang indah, yang bagus. Kemudian dan yang lain-lainnya punya ya. Jadi zina, jadi perhiasan-perhiasannya apa? Yang punya tambang ya pengen beli tambang. Ya, yang sudah punya apa coupling apa pengen nambah lagi couplingnya. Nah, itu kan orientasi dunia. Seperti kalau anak-anak itu apa ya? Main monopoli, tahu ya? Lukman tahu monopoli. Orang main monopoli itu orientasinya dunia itu. Jadi orang yang ya main kecil-kecil tuh ya kan, nanti jalan pakai apa itu namanya? Dado ya. Dado dikocok nanti melangkah, nanti nempel di tanah, wah tanahnya pengen tak beli. Akhirnya kocok lagi dadunya. Terus ingin menguasai tanah. Jadi orientasi pikiran orang bermain dadu itu, wah ini saya harus beli tanah sini. Itu kan ingin memperkaya diri sendiri. Lalu setelah itu, kalau dalam permainan dadu itu, kalau ada orang lain yang lewat, berhenti di tanah kita, kena pajak, dia bayar ke kita, kan senang, dapat uang. Sudah dapat tanah yang banyak, coupling-coupling yang banyak, masih kepikiran terus, biar semakin kaya itu gimana? Beli rumah, nanti beli rumah tuh ke bandarnya, taruhlah rumah di situ. Jadi kalau ada orang lewat ke tanah dan rumah kita, harus bayar pajak. Jadi orientasinya itu selalu ingin menguasai. Karena orang kalau sudah bermain seperti itu, contoh saja ya, ini permainan yang mungkin anak-anak ya biasa main itu, walaupun istilahnya apa ya sederhana, mungkin istilahnya main biasa saja, tidak ada unsur judinya. Tapi di situ sudah terbawa ini pikiran ingin menguasai dunia, tanah-tanah, rumah-rumah harus dibeli milik sendiri. Senang kalau orang lain bayar pajak kepada kita. Gak tahu penderitaan orang lain kan dalam main mobil ada yang menderita juga, ada habis dananya. Nanti ada yang menjual tanahnya, dijual dulu ke bank atau dijual ke teman mainnya. Nah itulah saya kira gambaran dunia itu begitu itu. Kalau berpikirnya hanya dunia ya, ini sedang berbicara orientasi orang kafir itu berpikirnya hanya dunia. Maka kita sebaliknya jangan berpikir begitu. Nah mereka yang hubud dunia, lam yakun taliban as-sa'adatal ukhrawiyah. Mereka tidak meminta kebahagiaan akhirat. Jadi yang dicari hanya dunia saja. Pokoknya sukses. Harus punya ini, punya itu. Mobil satu sudah cukup sebenarnya, tapi nggak cukup. Karena anaknya 3, berarti mobilnya 3 umpamanya. Terus berpikir lagi, anak-anak harus dibelikan rumah masing-masing 1. Ya bagus sih. Ya. Tetapi jangan sampai kita tidak memohon as-sa'adah al-ukhrawiyah, kebahagiaan akhiratnya. Jadi di sini tidak salah orang kaya itu, tidak salah. Bagus. Umat Islam itu harus kaya, tapi jangan melupakan akhirat. Cuman itu catatannya. Karena orang kafir itu yang ini sedang kita bahas, hanya itu
ya hanya dunia saja, akhiratnya itu yang terabaikan. Nah, itu yang salah di situ letaknya. Jadi lam yakun taliban as-sa'adatul al-ukhrawiyah. Dia tidak meminta kebahagiaan akhiratnya. Tapi beda lagi kalau orang kaya itu yang juga berorientasi akhirat ya, untuk dirinya sudah cukup, dia juga dikenal dermawan, suka bantu ini, bantu itu, tidak pelit, suka membantu ya kegiatan dakwah di masyarakat, kemanusiaan yang sebagainya, itu bagus sekali. Jadi sini tidak sedang menafikan orang yang kaya, tapi yang dinafikan itu orang yang hanya mencari dunia semata, tidak keingetan dengan akhiratnya. Yusallallahu ilaihi jaza'a amalihi fid dunya minas sihhati wa su'ti rizqi wa qasratil aulad wa fihi samaratul juhdi tamaman dunna ayan qassa say'an min mardudil amal wa natijatil kasbi li'anal arzaq manutatun bil a'mal la bin niyat. Jadi gini, dunia itu tergantung usaha kita. Kalau orang memang menginginkan dunia, sungguh-sungguh menginginkan dunianya, insya Allah akan dapat dunia itu. Tentu dengan izin Allah pula ya. Misalkan minas sihah, diberi kesehatan, itu kan dunia. Sungguh-sungguh menjaga kesehatan, olahraga, makanan terjaga, maka insya Allah akan didapat itu kebahagiaan dunia, dia sehat. Dan berkebalikannya, kalau enggak sungguh-sungguh dalam dunia, dalam kesehatan, ya maka dia akan suka sakit, ya, usianya belum terlalu tua tapi penyakitnya sudah banyak. Berarti dia tidak bahagia itu di dunianya. Kemudian luasnya rezeki, diberi anak, itu bagian semuanya adalah samratul juhdah, buah dari kesungguhan. Jadi kesungguhan orang mencari dunia, ya insya Allah akan dapat. Yang duna ayyan qasa syai'an, tidak dikurangi sedikit pun min mardudil amal wa natijatil kasbi, dari tujuan amal dan buah dari usahanya. Jadi mudahnya rumusnya, orang bekerjanya sungguh-sungguh, insya Allah akan dapatkan dunianya baik. Tapi sekali-kali jangan berharap dia ingin mendapatkan dunia atau ingin menjadi orang kaya, tapi cuma ngalamun saja. Dia nggak mau bekerja, ya nggak akan dapat apa-apa. Ibu ya, ini ibu yang hadir berapa orang bapak ibu ya? 40 ada ya? Nah, kalau saya punya uang 5 triliun, nanti akan saya bagi-bagi ya. Masing-masing berapa juta nih ya. Terus apa Ustadz nanti habis yang 5 triliun itu nggak apa-apa, ini kan ngalamun. Nanti saya ngalamun lagi. Jadi kalau orang cuma ngalamun saja, kapan dapat uang? Nggak bisa. Orang ngalamun saja ingin ya, yang belum punya rumah ingin punya rumah, yang belum punya kendaraan ingin punya kendaraan, yang sudah punya ini pun ingin punya itu. Tapi cuma ingin tidak bekerja, ya tidak akan dapat apa-apa. Jadi Allah itu memang akan memberikan sesuai dengan usahanya. Li'annal arzaq, karena sesungguhnya rizki itu manutatun bil a'mal, yang mengikuti dengan perbuatannya, la biniyati, tidak dengan niatnya. Wah, saya niat mau bekerja, tapi nggak kerja-kerja, ya nggak dapat apa-apa. Jadi ya, hasil itu sesuai dengan usahanya. Memang Allah akan mengikuti kehendak, aroda, siapa yang ingin dunia, lalu dia buktikan dengan usahanya, maka Allah kasih. Jadi tidak heran kalau umpamanya melihat, mohon maaf, ada yang nonis, kok kaya ya? Itu karena sungguh-sungguh dalam mencari dunianya.
Tapi kan dia tidak sholat Pak Ustadz. Betul, nggak sholat. Dia tidak beribadah seperti orang muslim, tapi dia sungguh-sungguh mencari dunianya. Dengan caranya, ya, dengan prinsip ekonominya yang dia gunakan. Sehingga yang nonis, banyak yang kaya-kaya. Itu jangan heran, karena tadi Allah akan menuruti gitu loh, menuruti, silakan. Yang memang berkeinginan mencari dunia, wazinata dan perhiasan-perhiasannya, dia berusaha dengan kasbi, dengan usahanya, maka ya rezekinya akan dapat. Karena li'annal arzaqa, sesungguhnya rezeki itu akan menyesuaikan bil akmal, dengan usaha. La biniat, tidak dengan niat. Jadi artinya kalau cuma niat saja ya kan semua orang bisa. Tapi wujudkan dalam bentuk amal. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan dunia yang banyak atau dunia yang sukses, sungguh-sungguhlah. Keinginan sukses dunia, sungguh-sungguh, tunjukkan kesungguhannya, maka kata Al-Quran, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami akan memberikan dunia itu sesuai dengan amalnya mereka. Fiha, di dunianya akan dapat. Wahum fiha, dan bagi mereka pula fiha, di dunia itu la yubkhasun, tidak akan merugi, tidak rugi. Ya, orang bekerja sungguh-sungguh, ya dunianya akan dapat, tidak akan rugi. Ini ketika konteksnya dunia. Wadzalika, yang demikian itu ya dulu ala anna samratal amal fid dunya murtibatun bil kasbi wa taqdirillah. Ketahuilah sesungguhnya bahwa buah amal di dunia itu sesuai dengan usahanya dia. Jadi sesuai dengan usahanya dia. Jadi mohon maaf kalau istilah kita menyebut, kalau melihat ada orang hari ini dia kaya, tanda kutip, ya dia punya rumah besar, punya mobil, karena memang usaha dunianya dia serius, usaha dunia dia sungguh-sungguh, sehingga dia dapat semuanya dari hasil dunianya. Nah itu, ya, jadi buah dari usaha dunia, itu akan bersesuaian dengan bil kasbi, dengan usahanya, wa taqdirillahi, dan tentu dengan takdir Allah. Tetapi wa amma jazaul akhirah, kalau balasan akhirat, ya, fahuwa mahsuratun bi iradatillah wa fadlihi wa ihsanihi. Kalau kebahagiaan akhirat itu adalah ditentukan dengan iradatillah, kehendak Allah, wa fadlihi wa ihsanihi, dan istilah ridhonya Allah, kebaikannya Allah, selain usahanya. Jadi ada tambahan. Kan kita pernah mendengar kisah yang seorang yang beribadah 500 tahun itu, lalu kemudian dia akan dimasukkan ke neraka, protes itu. Jadi kata Allah bilang ke malaikat, wahai malaikat, masukkan hambaku itu ke dalam surga karena rahmatku. Si orang ini protes, enggak mau. Kenapa saya dimasukkan surga karena rahmatmu ya Allah? Bukankah saya beribadah selama 500 tahun? Dia pakai, dihabiskan untuk beribadah. Saya ingin masuk surga itu karena hasil usaha ibadah saya yang dilakukan di dunia ini. Tapi Allah tetap bilang pada malaikat, masukkan hamba itu ke dalam surgaku dengan rahmatku. Tapi dia tetap tidak mau. Dia maunya, saya masuk surga ya karena hasil usaha saya di dunia, ya ibadah, ya sholat, ya apa. Bilang lagi malaikat, ya Allah, dia tidak mau masuk surga karena rahmat, tapi ingin karena hasil usahanya. Mungkin bahasa kita, kok nggak dihargai, ya saya sholat, saya ibadah, kok nggak dihargai. Malah masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadah saya. Akhirnya kata Allah, ya sudah kalau begitu, kalau hamba itu mau masuk surga karena amal solehnya sendiri, sekarang hitung. Dihitung. Ibadah yang selama 500 tahun itu dihitung.
Ternyata dalam hitungannya nggak cukup untuk dapat tiket surga itu. Nggak cukup. Akhirnya masukkan hamba itu ke dalam neraka. Nggak cukup. Nah, di sini maknanya adalah Bapak Ibu, orang yang ibadah 500 tahun saja, kalau dipakai ibadah hidupnya itu belum cukup untuk masuk surga itu kalau mengandalkan sholat kita, ibadah kita per hari ini. Apalagi kita usahanya paling dikasih 70, 80, nggak cukup untuk dapat tiket surga. Belum lagi sholat kitanya kadang khusyuk, kadang enggak. Seringnya enggak. Gimana kita berharap masuk surga kalau cuman mengandalkan saya merasa sholat saya sudah baik, saya merasa saya banyak pengajian, saya merasa banyak sedekah, amal saya sudah cukup. Wah, tidak cukup. Ya, jadi jangan begitu. Usaha kita tetap, tetapi kita minta rahmatnya Allah, kita minta ridhonya Allah. Begitu. Itulah maksudnya akhirat. Tapi kalau dunia itu hasil usahanya insya Allah mengikuti. Jadi hasil itu sesuai dengan prosesnya. Tapi kalau untuk akhirat tidak cukup. Gitu. Maksud saya tidak cukup. Tapi ada tambahan dengan iradatillah wa fadlihi wa ihsanihi, dengan kebaikan-kebaikannya Allah, dengan rahmatnya Allah. Itulah yang bisa menghantarkan masuk ke dalam surga. Jadi selain ibadah itu selalu diiringi Bapak Ibu ya berdoa, ya Allah terimalah salat kami, Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu ibadatina. Ya Allah, terimalah ruku kami, terimalah sujud kami, terimalah ibadah-ibadah kami. Jadi dilengkapi dengan mohon diterima. Jadi jangan cuma sekedar sudah ibadah, nah selesai. Kita setelah kajian begini kan ini dapat pahala nih. Nah nanti disambung dengan doa, mudah-mudahan ya. Jadi ini menjadi amal soleh, terimalah sebagai amal soleh kami. Kan. Yang terakhir, di ayat 16. Ulaika, adapun mereka itu, alladzina, orang-orang yang laisa lahum fil akhirati, tidak akan memperoleh akhirat sedikit pun, illan nar, kecuali neraka. Maksudnya orang-orang yang hanya orientasinya dunia melulu, melupakan akhirat, mohon maaf, oke, dunianya sukses, tapi laisa lahum fil akhirah, dia tidak akan memperoleh apapun di akhiratnya. Bahkan illan nar, dia akan memperolehnya neraka. Nah, terus harta yang dikumpulkan itu nggak pernah disedekahkan, nggak pernah zakat, kan akan menjadi pertanyaan yang panjang itu kalau harta itu. Harta itu dari mana kamu dapat itu harta? Lalu kemudian dengan cara apa kamu mendapat itu harta? Yang ketiganya, kamu gunakan untuk apa itu harta? Jadi harta itu pertanyaannya paling tidak 3 itu. Jadi kalau hanya tadi orientasi mengumpulkan dunia saja tanpa ada akhirat, dia sukses di dunia. Oke, betul. Tetapi jangan harap di akhiratnya dia tidak dapat apa-apa. Laisa lahum fil akhirah illan nar, kecuali neraka. Kemudian wahabita ma sana'u fiha, sia-sia saja. Apa yang sudah diusahakan di dunia itu menjadi sia-sia. Kan tadi orientasi pokoknya kan akhirat. Jadi waktu kita sudah dihabiskan mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi setelah itu masuk neraka kan sia-sia hidup kita ini. Dikasih Allah 70 tahun, 80 tahun ini sia-sia. Karena kebahagiaan yang sebenarnya kan di akhirat. Jadi rugi. Jangan habiskan waktu kita sia-sia kalau ternyata kebahagiaan akhiratnya tidak digapai itu. Itu makna dari habito. Hapuslah, sia-sialah apa yang ia lakukan, wabatilun, batal. Ya, batal itu sama dengan hapus. Wabatilun makanu ya'malun, dan hapus semua apa yang mereka kerjakan. Kan kita di dalam Islam juga ada istilah apa itu? Muflis ya. Atadruna manil muflis, kata Nabi.
Tahu nggak siapa orang muflis itu? Muflis itu apa? Bangkrut, bokek, nggak punya apa-apa itu. Dia merasa sholatnya banyak waktu dunia. Dia merasa amal solehnya banyak. Tapi ketika di akhirat dia tidak punya apa-apa. Bangkrut di akhiratnya. Kenapa? Karena selain dia beribadah, dia suka ngerasani. Ngerasani itu kan dosa dia berpindah pada kita. Terus dosa kita sudah ke sini, kebaikan kita terambil, kan jadi habis. Itu kan salah satu contoh ya. Jadi kita pun sebagai Muslim diingatkan dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi ini hanya melulu dunia saja. Ada istilah lagi, pepatah itu, hidup itu untuk makan atau makan untuk hidup. Yang betul hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Yang betul makan untuk hidup. Jadi tujuan kita itu makan itu kepentingannya untuk hidup. Ya, untuk menopang supaya kita bisa hidup. Jadi bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan itu kambing. Itu binatang. Coba kambing, lihat di kandang. Kerjaan kambing apa? Dia makan. Kalau nggak makan ngapain dia? Pagi makan, tidur, makan, tidur. Senang sudah ada yang ngasih makan. Kalau manusia makan, tidur. Dari mana makannya? Karena memang orientasi dia ya makan. Hidup itu untuk makan. Terus, Bapak Ibu, binatang itu kalau banyak makan, makin besar. Semakin besar, harganya makin mahal. Kalau manusia makan terus, makin gendut, makin mahal nggak harganya? Nah, banyak penyakitannya. Jadi kalau binatang makan terus, jadi semakin banyak makannya itu bagus karena semakin besar harganya semakin tinggi. Tapi kalau manusia makan terus, makin besar, makin gemuk, apa harganya makin tinggi? Enggak. Sehingga makan itu sekedarnya karena makan itu untuk hidup, untuk mempertahankan hidup, bukan hidup untuk makan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini kita membahas ayat 15 dan 16. Ini mengingatkan perilaku atau sifat orang kafir itu orientasinya hanya dunia semata, tapi melupakan akhirat. Maka hasilnya dunia bisa dia dapat, tetapi akhirat tidak dia dapat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.